Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henita, NIM 2011290037, kelas 4B Tadris Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Ibu Heti Ospita MPD, mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia, tugas UAS tentang biografi. Baik, saya akan menyampaikan materi tentang biografi. Adapun pengertian biografi merupakan sebuah tulisan di mana berisi penjelasan tentang kisah dan berbagai keterangan dari seseorang. Secara ringkasnya dapat disebut pula dengan riwayat hidup orang lain yang biasanya mempunyai dampak secara luas. Adapun pengertian biografi menurut etimologinya berasal dari bahasa Yunani, yakni kata bios yang berarti hidup dan grapein artinya tulisan. Maka biografi ini merupakan tulisan berisi tentang kehidupan seseorang. Bentuknya pun bisa pendek maupun panjang, serta dituliskan oleh orang lain. Isi dari biografi ini yaitu cerita perjalanan hidup seseorang hampir secara mendetail, mulai dari kelahiran, hal-hal penting dalam hidupnya yang membuatnya terkenal baik melalui karya, prestasi, atau pemikirannya hingga kematiannya. Ciri-ciri biografi terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama memiliki struktur baku. Biografi ini merupakan tulisan berisi cerita hidup seorang tokoh yang memberi motivasi, dampak positif, dan lain sebagainya. Penulisannya seringkali dalam bentuk baku, yaitu menggunakan bahasa Indonesia dengan gaya formal. Hal ini menjadi salah satu ciri pembeda antara biografi dengan tulisan lainnya seperti cerpen fiksi. Selain itu dituliskan berdasarkan hal nyata, bersumber dari data pribadi hingga cerita orang-orang yang berhubungan dengan sang tokoh. Yang kedua yaitu isi tulisan. Isi tulisan dari sebuah biografi merupakan perjalanan hidup mulai dari sejak kelahiran, masa kecil, saat sekolah hingga kelulusan jenjang terakhir, kehidupan keluarga, prestasi, dan masih banyak lagi. Secara singkat yaitu kumpulan cerita berdasarkan kisah nyata. Hal ini menjadikan biografi berbeda dengan cerpen atau novel yang mana bersifat fiksi atau buatan. Tulisan mengenai perjalanan hidup seseorang ini berdasarkan pengalaman, cerita orang-orang terkait, dan juga bukti-bukti otentik lainnya. Yang ketiga yaitu gaya penulisan. Gaya penulisan dari biografi cenderung kaku dan baku. Namun, itu semua juga bergantung pada tokoh yang diangkat atau ditulis. Apabila merupakan orang terpandang, terhormat, terlebih lagi pahlawan bangsa, maka menggunakan cara menulis formal. Yang keempat yaitu berisi motivasi. Selain mengandung hikmah dan pesan, biografi juga mengandung motivasi untuk pembacanya agar bisa meniru dan menerapkan jejak seperti tokoh yang diangkat cerita hidupnya tersebut. Dapat berupa kata-kata mutiara dari penulis maupun dari figur itu sendiri. Motivasi ini juga dapat bertujuan supaya pembaca bisa meniru sikapnya, perbuatannya, karya, dan lain sebagainya yang bersifat positif dari tokoh yang diangkat. Tak hanya itu, terkadang berperan sebagai pemantik untuk terus berusaha dan tidak menyerah. Struktur tulisan biografi terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama orientasi. Orientasi ini merupakan struktur tulisan pertama di mana berisi mengenai pengenalan secara jelas tentang tokoh utamanya. Hal ini juga berfungsi sebagai pengantar atau pembukaan dari sebuah tulisan jenis biografi. Kemudian akan berlanjut ke susunan selanjutnya secara halus. Dengan kata lain, orientasi ini merupakan perkenalan tokoh mulai dari informasi dasar seperti identitasnya hingga menjelaskan orang tua, saudara, dan lain sebagainya. Bagian orientasi ini harus dituliskan dengan jelas agar pembaca merasa runtut dalam membaca biografi. Yang kedua yaitu peristiwa dan masalah. Struktur kedua dari biografi ini yaitu peristiwa dan masalah, di mana semuanya menjadi awal dari kepenulisan tulisan jenis ini. Harus ada peristiwa dan masalah yang menjadi motivasi atau poin penting sehingga patut untuk menjadi sebuah tulisan riwayat hidup. Isi dari peristiwa dan masalah bisa saja mengenai kondisi tersulit dari tokoh,
kemudian menemukan cara untuk keluar dari hal tersebut. Hal ini menjadikan tulisan tersebut akan memiliki kekhasan tersendiri dan menjadi motivasi bagi lainnya. Yang ketiga yaitu reorientasi. Pada tahap reorientasi ini merupakan penutup dari serangkaian proses penulisan pada orientasi dan peristiwa serta masalah. Seringkali berupa pandangan atau opini penulis kepada tokoh atau orang luar yang diangkat kisah hidupnya. Adanya reorientasi ini bersifat opsional, yaitu bisa boleh ada dan tidak sehingga mana yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini karena isinya hanya berupa opini penulis, di mana seringkali menimbulkan resiko penulisan tidak nyambung dan lain sebagainya. Jenis-jenis biografi ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu berdasarkan pembahasan. Biografi berdasarkan pembahasannya terbagi menjadi 3 macam, yakni politik, intelektual, dan jurnalistik. Ketiganya berbeda pada titik fokusnya, sehingga menjadikan arah tulisan hanya berfokus pada salah satu di antara hal tersebut. Politik dan intelektual ini menggunakan sudut pandang sesuai dengan namanya, seringkali memiliki tujuan tertentu sehingga membutuhkan riset dalam penulisannya, sedangkan jurnalistik didapatkan dari hasil wawancara baik tokoh langsung maupun orang terkait. Yang kedua yaitu berdasarkan penerbit. Biografi berdasarkan penerbitnya terbagi menjadi 2, yaitu sendiri dan subsidi. Apabila penerbit mengurus segala hal mulai dari penulisan ke pencetakan hingga distribusi secara mandiri, bertujuan untuk mendapatkan perhatian masyarakat sebagai pembeli. Sedangkan subsidi ini merupakan penerbitan buku yang sifatnya komersial dan memiliki penanggung jawab khusus, misalnya sponsor. Tidak berorientasi pada kepopulerannya di masyarakat sehingga terkadang harga jualnya terlalu tinggi. Yang ketiga yaitu berdasarkan isinya. Biografi berdasarkan isinya terdapat 2 macam, yaitu berisi perjalanan hidup seseorang yang penuh makna dan juga mengenai karirnya, di mana diyakini dapat memberikan motivasi. Keduanya sama-sama memberikan tujuan untuk menceritakan kehebatan tokoh utama. Dalam perjalanan hidup diceritakan secara detail dari sejak kelahiran hingga kematian, dengan menitik beratkan pada hal-hal yang berkesan. Sedangkan untuk karir tentu saja berfokus pada hal tersebut dari awal sampai mencapai titik keberhasilannya dan posisi saat ini. Yang keempat yaitu berdasarkan sisi penulisnya. Dilihat dari sisi penulisnya, biografi terdiri dari 2 macam, yaitu autobiografi dan biografi. Perbedaannya terlihat dari siapa yang membuat tulisan riwayat hidup tersebut. Hal ini karena siapa saja bisa menuliskan kisah hidup seseorang maupun dirinya sendiri. Autobiografi ini menjelaskan tentang sebuah tulisan riwayat hidup di mana penulisnya ialah diri sendiri. Sedangkan biografi ini yaitu segala hal yang berhubungan dengan kehidupan orang lain, yang mana dituliskan oleh pengarang atau bukan dari pemilik kisahnya secara langsung. Adapun manfaat dari biografi ini terbagi menjadi 5, yaitu bisa mengenal tokoh lebih dekat, belajar tentang keteladanan, membangun sebuah motivasi, memahami keputusan tokoh dalam biografi, dan yang terakhir yaitu dapat berpikir analitis. Adapun kaidah kebahasaan biografi terbagi menjadi beberapa, yaitu kaidah kebahasaan yang pertama dalam teks biografi yaitu kata ganti atau pronomina. Penggunaan kata ganti orang ketiga tunggal atau biasa disebut dengan pronomina ini biasanya dipakai secara bergantian dengan cara menyebutkan nama tokoh atau nama panggilan tokoh yang diangkat. Contoh kata ganti orang ketiga tunggal dalam teks biografi yaitu seperti dia atau ia atau beliau. Kaidah kebahasaan yang kedua dalam teks biografi yaitu kata kerja tindakan. Penggunaan kata kerja tindakan ini banyak digunakan untuk menjelaskan peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh tokoh yang diangkat. Contoh kata kerja tindakan dalam teks biografi yaitu berjalan, berbicara, belajar, membaca, menulis, melempar, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasan yang ketiga dalam teks biografi yaitu kata adjektiva.
Penggunaan kata adjektiva banyak digunakan dalam teks biografi untuk memberikan informasi tentang sifat-sifat tokoh secara detail. Contoh kata adjektiva atau sifat untuk menjelaskan karakter tokoh dalam teks biografi yaitu seperti pandai, tekun, ulet, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, dalam menjelaskan kisah tokoh dalam teks biografi biasanya menggunakan kata kopulatif sebelum kata sifat, misalnya seperti adalah atau merupakan. Kaidah kebahasaan yang keempat dalam teks biografi yaitu kata kerja pasif. Kata kerja pasif sendiri banyak dipakai penulis untuk menjelaskan peristiwa dan masalah yang dialami tokoh. Contoh kata kerja pasif dalam teks biografi yaitu seperti dipilih, disuruh, ditugaskan, diperintah, diberi, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasaan kelima dalam teks biografi yaitu kata sambung, kata depan, atau nomina yang berkaitan dengan urutan waktu. Ketiga jenis kata tersebut banyak digunakan untuk lebih memudahkan penjelasan antar peristiwa dalam masalah. Contoh penggunaan kaidah kebahasaan jenis ini dalam teks biografi yaitu sesudah, sampai, setelah, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasaan yang terakhir dalam teks biografi yaitu kata kerja. Kata kerja sendiri banyak digunakan merupakan kata kerja yang berkaitan dengan kondisi mental untuk menjelaskan penggambaran dari tokoh yang diangkat. Contoh penggunaan kata kerja mental dalam teks biografi misalnya menyetujui, menginspirasi, memahami, dan lain sebagainya. Demikian, itulah penyampaian materi tentang biografi. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.